Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Fundamara TV bertemu lagi bersama kami di konten kesayangan kita. Sekarang udah sayang nih Ustaz sama kontennya Ustaz. Kemarin tuh belum karena baru-baru jadi belum sayang. Sekarang udah sayang kayaknya. Bertemu lagi di konten kesayangan kita yaitu PNS, pertanyaan netizen santuy. Ya, jadi di mana netizen bertanya Ustaz. Netizen bertanya dengan keluh kesahnya dan insya Allah akan kita jawab. Bukan kita sih tapi akan Ustaz jawab ya Ustaz ya. Baik, kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari pekan kemarin yang insya Allah akan kita jawab di video kali ini. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin bertanya, sekedar mengingatkan bahwasanya jika lo ingin bertanya silakan hubungi kontak yang ada di bawah ini. Nanti ada running text-nya jalan nih. Nah setelah itu silakan komen di video ini juga dan kunjungi Instagram kita yaitu @fodamara. Nah jadi insya Allah nanti admin kita bakal merekap pertanyaannya gitu Ustaz. Ya, baik. Sebelum kita mulai kita sapa Ustaz dulu ya Ustaz ya. Sehat Ustaz ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Puasa tadi ya Ustaz ya? Tadi ya, sekarang tidak. Sekarang udah malam Ustaz, udah buka Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, nah ini pertanyaan nih Ustaz. Ada pertanyaan pertama nih Ustaz. Alhamdulillah kita kan udah masuk bulan Rajab nih ya Ustaz ya. Nah ini ada yang pertanyaan yang berhubungan dengan bulan Rajab nih Ustaz. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Jadi begini Ustaz, kita kan udah masuk bulan Rajab. Ada pertanyaan menarik nih seputar bulan Rajab. Kan tiap kita masuk bulan Rajab ada broadcast mengenai tentang fadilah puasa di awal bulan Rajab Ustaz. Gitu. Misalnya kayak puasa 3 hari pada awal bulan Rajab maka seperti menjalani ibadah puasa selama setahun. Puasa 7 hari di bulan Rajab maka dijauhkan dari pintu neraka. Puasa 10 hari di bulan Rajab maka akan dikabulkan segala permohonannya gitu Ustaz. Gitu isi broadcastnya gitu Ustaz. Nah itu hukumnya bagaimana Ustaz? Dan apakah ini ada sumbernya atau tidak gitu Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di acara yang kita cintai dan kita sayangi ini. Iya Ustaz. PNS pertanyaan netizen santuy. Iya Ustaz. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama yang disampaikan tadi tentang perihal puasa Rajab. Memang setiap tahun, setiap masuk bulan Rajab selalu ada broadcast yang masuk di handphone kita, baik di grup-grup WA ataupun di Instagram maupun di Facebook. Itu menceritakan fadilah-fadilah yang besar tentang puasa di bulan Rajab. Iya betul sekali. Nah, tentang fadilah-fadilah ini rata-rata para ulama kita mengatakan tidak ditemui tentang hadis sahih yang bercerita tentang fadilah bulan Rajab ini. Maksudnya berpuasa pada bulan Rajab dengan fadilah-fadilah yang sangat fantastis seperti itu. Gitu. Dan kemudian yang kedua yang kita mesti ketahui biasanya di antara bentuk-bentuk hadis-hadis palsu atau hadis-hadis maudhu' itu mengerjakan satu amalan ringan tetapi pahalanya fantastis luar biasa. Nah, kalau kita jumpai yang model begini itu biasanya adalah hadis-hadis maudhu'. Palsu gitu ya. Palsu. Dan gitu. Para ulama kita khususnya di dalam kitab Tabyinul Ajab itu menceritakan rata-rata hadis-hadis yang bercerita tentang fadilah berpuasa pada bulan Rajab itu rata-rata kalau tidak dhaif dia palsu. Nah, tetapi memang ada beberapa hadis yang menunjukkan apabila seseorang dia berpuasa pada bulan Rajab, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka itu sab'ina kharifan. Itu sekitar 70 tahun perjalanan dijauhkan dari api neraka. Ada memang beberapa hadis yang menunjukkan fadilah hadis sahih atau minimal hasan yang menunjukkan fadilah berpuasa pada bulan Rajab. Nah, artinya rata-rata yang menyebar di broadcast itu setelah kita teliti dan para pakar hadis di Indonesia juga sudah meneliti. Di antaranya adalah Dr. Syekh Fathullah, salah seorang ulama yang berguru ke Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti di Syria. Nah, itu sudah mengumpulkan tentang hadis-hadis palsu atau dhaif seputar fadilah puasa Rajab. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, walaupun demikian apakah kita boleh berpuasa pada bulan Rajab? Tentu boleh. Karena bulan Rajab ini adalah salah satu di antara bulan haram
inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi ketika Allah menciptakan dunia ini, langit dan bumi, Allah menciptakan 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Nah, apa itu 4 bulan yang haram itu? Nabi menjelaskan salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan ada 1 bulan yang terpisah, yaitu antara Jumadal Akhir dengan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, kalau kita berpuasa pada bulan Rajab ini, dia termasuk berpuasa pada bulan haram yang 4 tadi, dan akan diganjar pahala. Nah, tetapi Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, sum minal haram watruk. Silakan berpuasa pada bulan-bulan haram itu, tapi tinggalkan. Artinya tidak setiap hari. Nah, jadi silakan kita mau berpuasa pada hari pertama, pada hari ke-4, pada hari ke-6, atau itu terserah kita teknisnya. Tetapi silakan memperbanyak berpuasa pada bulan haram tadi, terutama sekarang pada bulan Rajab. Jadi begitu. Nah, ya, ini Ustaz sedikit tambahan nih Ustaz pertanyaannya. Mungkin teman-teman juga nggak tahu. Mungkin kan Ustaz dari tadi sebutkan ada 4 bulan haram. Nah, 4 bulan haram nih kan kalau misalnya orang nggak tahu nih bulan haram nih maksudnya bulan apa nih haram gitu kan. Yang disebut dengan bulan haram itu maknanya adalah bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dimuliakan oleh syariat kita. Tidak boleh membunuh di dalamnya, tidak boleh berperang, dan sangat dihormati. Nah, artinya para ulama kita menafsirkan minha arba'atun hurum itu menafsirkan bahwa sesungguhnya segala amalan yang kita lakukan pada bulan yang 4 ini, 4 bulan yang haram ini, itu fadilahnya, ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala ditingkatkan sebagaimana apabila ada yang melakukan sebuah maksiat, maka dosanya dilipat gandakan pula. Ada yang berpendapat demikian. Karena bulan ini adalah bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Jadi yang disebut dengan bulan haram itu adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Dan Allah katakan, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Jangan kalian berbuat dosa di dalamnya. Jangan menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan yang 4 tersebut. Jadi begitu. Itu. Ya. Nah, sekarang kita jadi tahu nih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Berarti di 4 bulan tadi itu perbanyak amal gitu ya Ustaz ya. Perbanyak amal, nilainya dilipat gandakan. Begitupun sebaliknya. Kalau berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan gitu ya Ustaz ya. Jadi lebih baik kita pada bulan-bulan haram itu memperbanyak amal. Di antara amalan itu adalah berpuasa. Wah, gitu. Berarti kalau yang puasa 3 hari berturut-turut 7 hari itu berarti tidak palsu ada ya dasarnya. Tidak ada dasarnya. Tapi kalau berbuat baik di bulan haram itu ada dasarnya apapun, gitu ya Ustaz ya. Apapun, mau berpuasa, mau sedekah, mau apapun, dan ganjarannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kira tercerahkan nih buat teman-teman yang kayaknya kemarin soalnya Boy ada dengar Ustaz. Ini puasa nih bid'ah aja kan. Boy dengar kayak gitu tuh kayak terlalu frontal gitu Ustaz. Mending kita bahasnya tuh baik-baik gitu Ustaz. Kayak gini kan langsung masuk gitu Ustaz. Baik kita ngomong bulan Rajab berarti 2 bulan lagi Ramadan ya Ustaz. Ramadan. Masya Allah udah hampir sampai bulan Ramadan ya Ustaz ya. Amin ya Rabb. Semoga sampai ya Ustaz ya. Amin. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nah, ini tentang mengenai ini kayaknya khilafiyah pengurus masjid nih Ustaz. Perdebatan antara pengurus masjid. Nih, mau tanya Ustaz, di masjid perumahan saya kemarin udah diukur kiblat dari tim Kemenak dan hasil pengukurannya kurang miring ke kanan lebih dari 10 derajat. Tapi saat dimusyawarahkan peserta rapat lebih kurang 20 orang tokoh masyarakat mayoritas tidak setuju dengan kemiringan kiblatnya. Nah, jadi sekarang jamaah salat ada yang miring ke kanan ikut Kemenak, ada juga yang lurus mengikuti arah kiblat lama gitu Ustaz. Iya. Nah, itu nih Ustaz. Jadi dua kubu. Nah, pertanyaannya nih Ustaz. Yang mau saya tanyakan, yang miring ke kanan tidak ikut arah imam, gimana hukumnya Ustaz gitu. Ini lucu sih. Baik, ini memang sering terjadi di tengah masyarakat kita setelah dibangun masjid dan ternyata diukur oleh tim resmi dan ini diwakili oleh Kemenak. Ternyata ada kemiringan beberapa 10 derajat beberapa derajat dari arah kiblat tadi. Yang sebelumnya. Ada 2 hal yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama, di dalam mazhab, di dalam kajian fikih kita sudah mengetahui bahwa menghadap kiblat itu adalah syarat dari sahnya salat. Artinya ketika kita salat
lalu ternyata kita tidak menghadap kiblat, maka salat berarti tidak sah. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu terjadi silang pendapat di antara para ulama dalam menghadap kiblat tadi. Apakah kiblat tadi yang dimaksudkan adalah Ainul Ka'bah, yaitu Ka'bah itu sendiri, artinya ketika kita salat sekarang kita menghadap ke Ainul Ka'bah, ya, benda Ka'bah itu yang sedang kita hadap, sedang kita tuju. Artinya pasti dengan kita salat sekarang Ka'bah itu benar di arah yang kita arahkan untuk salat sekarang. Nah, ataukah yang kedua, cukup hanya arahnya saja, jihahnya saja, tidak mesti ainnya, bendanya, tapi arahnya, perkiraan arahnya untuk kita di Indonesia sudah cukup, kira-kira kalau sudah menghadap ke Masjidil Haram sudah cukup tuh, gitu ya. Nah, jadi terjadi silang pendapat di kalangan ulama, tetapi di dalam mazhab Syafi'i ada satu pendapat yang diwakili oleh salah seorang ulama yang juga dia memiliki dia juga adalah salah seorang ulama yang juga memiliki keilmuan yang patut kita apresiasi, ya. Kita lihat di sini beliau adalah Syekh Abdurrahman Al-Ba'alawi. Itu di dalam kitabnya Bughyah Al-Mustarsyidin itu mengatakan, ya, cukup menghadap ke jihahnya saja. Jihah itu arahnya saja. Jadi untuk kita di Indonesia cukup kira-kira menghadap ke arah Masjidil Haram, tidak harus mentok ke Ka'bahnya betul. Oh, gitu. Nah, jadi itu pendapat yang disampaikan oleh Syekh Al-Ba'alawi tadi dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin. Nah, tetapi walaupun demikian, pada saat sekarang sudah banyak teknologi yang membantu kita untuk menentukan arah kiblat ini. Nah, ketika penemuan-penemuan ilmiah ini sudah membantu kita untuk menentukan arah Ka'bah, artinya kita sudah terbantu sekarang untuk mensahkan amal salat kita. Nah, maka tentu selayaknya kita mengikuti ini. Nah, jadi saran saya kepada jamaah, mestilah mengikut hasil dari pantauan titik yang sudah dibuat oleh Kemenak tadi, karena itu resmi, supaya apa? Untuk lebih sahnya salat kita, walaupun ya sesungguhnya jika sebelum diukur itu tidak cukup, ya, tidak pasti ke ain Ka'bah, tetapi hanya nempel dikit di Masjidil Haram sudah sah. Tetapi banyak sekarang alhamdulillah penemuan-penemuan ilmiah, ya, melalui GPS, melalui apa gitu yang membantu kita untuk menentukan arah tadi. Jadi saran saya lebih baik kita untuk mempersatukan jamaah, lebih baik kita mengikut hasil hasil dari penelitian dari Kemenak tadi. Jadi saran saya begitu. Nah, kenapa? Karena sesungguhnya kita inginkan dari ibadah itu adalah kesempurnaannya. Nah, maka saran saya silahkan berembuk lagi, ya, untuk sepakat lagi untuk mengikut edaran yang sudah dibuat oleh resmi dari pemerintah. Ini artinya kan resmi dari pemerintah. Pemerintah menitipkan kepada Kemenak, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, mereka adalah ulil amri kita dan sudah melalui alat yang alat yang canggih dan sudah ditentukan dengan pasti, ya kita ikut yang demikian. Gitu. Baik. Saran saya begitu. Seperti sarannya begitu ya, Ustaz ya. Berarti ini buat saran yang dari penanya nih, Ustaz. Berarti itu harus ngikutin dari arahan Kemenak gitu arahan aja, Kemenak, ya. Ikutin arahan dari Kemenak. Ya, karena dalam konteks zaman sekarang perkembangan teknologi sudah sangat membantu untuk menentukan arah kiblat tersebut. Nah, itu. Baik, Ustaz. Nah, buat jamaah nih yang berdebat di masjidnya soal mengenai arah kiblat, dan saya dari masukan dari guru kita atau arahan dari guru kita itu ikutinlah ulil amri kita, ya, Ustaz ya. Ya, baik. Nah, baik. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Ya. Nah, ini seputar ternak, Ustaz. Oke. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Menurut Ustaz, apa hukumnya ternak burung walet? Ya, baik. Beternak burung walet atau memelihara burung walet, ya, sama seperti memelihara burung pada umumnya. Nah, jadi hukumnya adalah mubah, ya. Mubah
Jadi hukum taklifi itu ada 5, ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Nah, memelihara binatang itu pada hukum asalnya adalah mubah. Nah, kemudian kemubahannya ini diikat dengan syarat-syarat tertentu, ya, diikat dengan syarat-syarat tertentu. Ketika kita memelihara burung, maka upayakan dikasih dia makan dengan tenang, dengan enak, kemudian diberikan kandang yang lapang sehingga dia bisa nyaman di dalam itu. Ya, termasuk tadi dengan ternak burung walet tadi. Tetapi kalau kita lihat teknis ternak burung walet berbeda dengan ternak burung yang lainnya. Kita lihat di atas ruko itu biasanya dipancing dengan suara-suara tertentu gitu ya. Sehingga burung waletnya datang, kemudian menghasilkan sarang di sana, jadi dia bolak-balik di sana, enggak masalah. Itu hukumnya mubah. Nah, kita melacak ke fatwa-fatwa ulama, kini kita lihat ke Hasyiah Al-Qalyubi wal Umairah. Di sini dikatakan lahu habsu hayawanin walau li sama'i sauti. Jadi mubah juga hukumnya, ya, memelihara hewan walau untuk sekedar mendengar suaranya atau melihatnya, ya, atau misalnya juga dengan syarat-syarat tadi hewan-hewan tersebut diberikan makan. Jadi silahkan jika kita ingin beternak burung walet. Nah, kemudian di dalam kitab Al-Asna Al-Matarib juga dikatakan ittikhazul hammam lil bid awil firakh awil uns aw hamlul kutub ay ala ajnihatiha mubah. Memelihara merpati untuk diambil telurnya atau anaknya untuk kesenangan saja atau sebagai kurir pembawa surat, hukumnya mubah. Jadi sekarang kita memelihara walet untuk mendapatkan sarangnya dan dijual, itu nggak masalah. Nah, kemudian juga sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, sarang burung walet tadi dikategorikan juga sebagai suci, jadi boleh diperjualbelikan. Gitu. Baik, jelas Ustaz. Insyaallah. Berarti boleh ya hukumnya, ya, boleh. Ustaz, ya. Baik Ustaz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan dari siswa kami di sekolah yang belum bisa terjawab dengan baik. Sepertinya ini guru Ustaz. Ya. Pertanyaan dari seorang guru. Pertanyaannya, kenapa batas umur balik perempuan 9 tahun sedangkan umur balik laki-laki 15 tahun? Ya, baik. Ini tanda balik melalui umur bukan melalui yang lain seperti halangan bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Gitu, ya. Ustaz. Baik, jadi tentang balik ini memang ada hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan rufi'al qalam an salasin, bahwa pena itu tidak mencatat segala amal atau segala dosa seseorang itu sampai mengalami 3 hal. Nah, satu di antaranya adalah as-sabiyyu hatta yahtalim, seorang anak kecil sampai dia ihtilam, mimpi basah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya muncul, dari mana dasar itu barangkali ya, dari mana dasar usia 15 tahun itu dan usia 9 tahun itu. Nah, itu dasarnya yang pertama bersumber dari penalaran terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, itu dasarnya adalah istiqra. Istiqra itu maknanya adalah melihat kira-kira, ya, diteliti perkembangan manusia ini dia ihtilam pada usia berapa. Nah, maka para ulama itu membahas melihat uruf, kebiasaan, ini laki-laki ini biasanya dia ihtilam itu pada usia berapa. Maka disimpulkan dia biasanya ihtilam adalah di usia tertentu, dan jika dia tidak ihtilam pada usia tertentu itu, maka kategorinya adalah dibuat batasan 15 tahun. Nah, jadi kan ada orang yang sampai usia 16 tahun dia belum mimpi basah, usia 17 tahun dia mimpi basah, maka sekalipun dia belum mimpi basah, maka di-cut gitu ya. Umurnya sudah mencukupi. Ya, umur gitu, 15 tahun itu kira-kira di usia 15 tahun itu dia sudah, akalnya sudah matang, fisiknya sudah matang, psikologisnya sudah matang. Nah, berdasarkan penelitian istiqra seperti itu, maka disimpulkan 15 tahun. Begitu juga untuk perempuan. Nah, perempuan itu biasanya mulai pada usia 9 tahun itu sudah haid. Tetapi ada juga wanita yang usia 9 tahun dia belum haid, ya, kemudian sampai usia 16 tahun dia mungkin belum haid juga. Maka standarnya 15 tahun tadi. Baik lizzakar wal unsa, ya, baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Nah, kita juga
sudah melacak ke kitab-kitab para ulama tentang itu. Nah, ini di dalam kitab Safinatun Najah, ya, ditandai bahwa seseorang anak telah balik itu tamamu khamsa asyara sanatan fi dzakari wal unsa. Usia 15 tahun baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Ya, itu standarnya. Setelah diteliti, ya, bahwa pada saat itu akalnya sudah matang, psikologisnya juga sudah bagus, maka biasanya pada usia seperti itu dia sudah layak memikul beban syariat taklif ini. Nah, kemudian di sini katakan wal ihtilam fi dzakari wal unsa. Ya, kemudian yang kedua bisa saja tanda dia balik itu adalah dia mimpi baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, perempuan ternyata ada juga yang bermimpi walaupun itu tidak syarat utama. Ya. Oh, ada perempuan yang bermimpi. Tahu, ya. Dan pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halil mar'atil ghuslu idza talamat?" Apakah perempuan juga wajib mandi apabila dia bermimpi basah? Lalu apa jawaban Nabi? Na'am, iya, idza ra'atil ma'. Apabila si perempuan tadi ketika bangun, maaf ya, melihat di kemaluannya ada air yang keluar. Nah, jadi ternyata ada perempuan juga yang mimpi basah, tetapi tidak semua. Jadi maka dikatakan di dalam kitab Husnul Matalib ini ya, fi dzakari wal unsa. Nah, kemudian litis isinin ya, atau menstruasi atau haid setelah berumur 9 tahun bagi anak perempuan. Jadi paling cepat itu setelah diteliti biasanya di usia 9 tahun anak perempuan sudah mulai haid. Nah, tetapi jika di usia 9 tahun dia tidak haid sampai 15 tahun dia tidak haid, maka standarnya tadi 15 tahun. Nah, jadi poin pentingnya adalah itu berdasarkan penalaran terhadap hadis-hadis Nabi yang bercerita tentang kebaligan tadi, dan juga terhadap uruf kebiasaan dan istiqra penelitian yang terjadi di tengah masyarakat, disimpulkan bahwa di usia yang demikian itu sudah terjadi kematangan psikologis dan kematangan secara biologis. Jadi begitu. Panjang jawabannya. Panjang, ya. Semoga dimengerti. Iya, semoga mengerti. Mungkin Ustaz Bowi aja nggak ngerti mungkin. Masih belum mengerti, nanti diputar ulang lagi ya Ustaz. Semoga. Buat teman-teman semuanya nih, mengingatkan lagi, jika ada pertanyaan silakan hubungi kontak person yang ada di bawah ini. Silakan hubungi nomor yang ini ya, ada running text yang jalan. Terus juga silakan kunjungi Instagram kita @fodamara, dan silakan komen di video ini pertanyaannya. Jadi nanti insya Allah tim kita atau admin kita bakal merekap semua pertanyaannya, dan insya Allah akan kita jawab di episode selanjutnya. Gitu Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Nah, ini seputar keluarga nih Ustaz. Ya, apa itu? Problematika dalam keluarga. Nih dia bertanya Ustaz. Saya pernah menikah tapi hanya bertahan beberapa hari. Mantan istri saya selalu meminta pisah dari saya. Setelah saya cari tahu, banyak yang bilang bahwa mantan istri saya diguna-guna. Setelah itu saya dan keluarga meruqyah. Dan alhamdulillah sembuh, tapi setelah sembuh pun dia tetap mau pisah dari saya, Kak. Sementara dia dalam keadaan hamil dan sekarang sudah melahirkan, tapi keluarga saya nggak percaya dengan anak itu. Soalnya banyak yang beredar gosip-gosip miring, Kak. Apa yang harus saya lakukan? Begitu Ustaz. Jadi dia bertanya kepada admin tuh Ustaz. Panjang ini pertanyaannya ya. Panjang Ustaz. Sama seperti jawaban saya tadi. Sekarang saya tangkap setidaknya problematika bingung problemnya ini ya. Problemnya di sini adalah yang saya tangkap dari panjangnya pertanyaan tadi, bagaimana sikap dia dengan status anak yang dilahirkan oleh mantan istrinya. Kayaknya seperti itu tadi ya. Karena dia sempat menikah, tetapi umur pernikahannya hanya beberapa hari. Ya, kemudian setelah itu dia minta cerai. Kemudian katanya dia minta cerai itu disebabkan karena ada faktor sihir. Sihir. Bahasa agamanya disebut dengan sihir. Tapi setelah diruqyah sembuh, tapi tetap minta cerai juga. Akhirnya diceraikan. Belum Ustaz, katanya diceraikan ya. Diceraikan. Kemudian dalam keadaan hamil. Dan dia hamil. Jadi diceraikan dalam keadaan hamil. Lalu setelah diceraikan tadi dia hamil, otomatis melahirkan. Nah, jadi terjadi keraguan di sini dari karena keluarga ada desas-desus. Katanya ini kayaknya bukan anak dia gitu ya. Gitu, seperti itu. Nah, berat memang berat ya. Berat, tetapi kalau begini kondisinya, saran saya cuma satu. Iya, ya, apa itu?
supaya tidak ragu silakan tes DNA. Oh itu Begitu ya. iya, Karena iya. ini secara hukum mereka kan sudah pisah, sudah Iya, oke gitu iya. ya, nggak ada masalah. Kemudian sudah melahirkan anak, ya melahirkan anak ya nggak masalah karena dia sebelumnya punya Sudah suami, menikah, ya ya. sudah punya suami gitu kan, punya nggak suami. masalah gitu kan. Kemudian kecuali dia tidak punya suami, tentu nih anak zina lain lagi pembahasannya. Iya, Ustaz. Nah sekarang kan was-was dari pihak mantan suami apakah anak ini anak biologisnya atau tidak, karena ada desas-desus yang mengatakan Iya. bahwa Itu bukan anak dia. bukan gitu. anak dia. Ya sekarang ya secara ilmiah buktikan ke rumah sakit, ya tes DNA atau apapun namanya untuk membuktikan ini anak siapa secara biologis supaya dia tidak ragu-ragu lagi. Nah, jadi saran saya ya cuma itu yang bisa kita sarankan. Iya. Itu Kalau kira-kira. dari pandangan agama itu Ya, sudah selesai. sudah selesai ya, Ustaz, ya? Karena dia sebelumnya menikah dan sudah bercerai gitu ya, Ustaz, ya. gitu kan. Jadi tidak ada hukum apa-apa yang timbul di sana, Ah. tetapi barangkali nanti setelah diketahui secara resmi, secara ilmiah bahwa anak ini adalah anak biologis dari mantan suaminya, ya otomatis mantan suaminya tadi tetap memiliki kewajiban menafkahi anaknya Anak tadi ya, sampai Ustaz, ya. anaknya tadi balik atau sudah mampu berdikari. Demikian. Gitu. Jadi saran kita kalau dia minta nasihat ke kita, Coba tes dak DNA. ma yaribuka ila ma la yaribuk. Jadi tinggalkan keraguan ke sesuatu yang tidak membuat ragu. Caranya apa? Ya tentukan sekarang ini anak siapa, lakukan penelitian secara ilmiah melalui tes DNA itu barangkali. Nah, Itu ya, Ustaz. Ya. Masya Allah. Betul juga, Ustaz. Iya, betul. Baca pertanyaan itu langsung pusing, Ustaz. Ini kok ribet gini ya? Iya gitu. Ternyata solusinya kalau dari pandangan agama berarti sudah selesai Iya, setelah dia sudah. bercerai itu Iya, ya, Ustaz, bercerai. ya. Baik. Nih, Ustaz, sepertinya ini pertanyaan terakhir nih, Ustaz, yang Oke. nih satu pertanyaan lagi, Ustaz. Ya. Kalau kita mau bersedekah sama seseorang atau anak yatim, tapi dia non Muslim, apa iya niat kita nggak tersampai? Jadi kita yang Islam ini kalau bersedekah harus sesama Muslim aja gitu. Ya, Ustaz. baik. Jadi berbagi kepada orang lain itu di dalam Islam ada banyak nama dan banyak akad. Nah. Yang pertama zakat, yang Zakat. kedua wakaf, Ah. kemudian sedekah, ada hibah, kemudian ada hadiah. Ah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang zakat, tentu zakat ini adalah kewajiban yang dikeluarkan kepada kelompok-kelompok khusus yang disebut dengan 8 asnaf tadi. Ah. Ya, 8 asnaf. Fakir, miskin, fisabilillah, wa ibnis sabil, wal gharimin, ya, wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Itu jika zakat itu wajib penerimanya mesti muslim. Nah, tetapi sedangkan misalnya hadiah, sedekah itu di dalam fikih diatur boleh yang menerimanya adalah non muslim. Nah, jadi yang begitu. boleh menerima yang non muslim. Jadi jika ada abang atau kakak kita ini yang ingin bersedekah ke anak yatim yang non muslim nggak masalah. Dia tetap berpahala. Tetap kita dapat ya, pahalanya jadi si gitu ya, yang Ustaz, ya? memberikan tadi tetap berpahala sekalipun dia memberikan kepada non muslim karena hukumnya sah. Ya, hukumnya sah. Kecuali zakat. Kalau zakat kan wajib Kalau kepada zakat ya wajib yang muslim. 7 itu ya, Ustaz. Ya, yang 8. delapan. Ya, yang disebut Nah, dengan yang asnaf. 8. Asnaf yang 8 tadi yang disebutkan di dalam Al-Quran. Innamas sadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Iya, Nah, Ustaz. jadi jika ada yang ingin berbagi, apakah itu hadiah atau sedekah, itu niatnya sampai. Niat baiknya itu dihargai oleh Allah berupa pahala. Nah, jadi begitu. silahkan jika ada di antara kita yang ingin berbagi misalnya dengan tetangganya yang non-muslim, apakah membuat gulai patin misalnya, gulai baung dan dia ingin berbagi, sedekah nggak masalah. Kenapa? Karena boleh si penerima sedekah ini boleh non-muslim. Jadi begitu. Ya, ini Dan ini juga bagian dari saling tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan ini juga masuk dalam konteks a'malul bir, amal-amal kebaikan. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kebaikan agar kalian mendapatkan kemenangan. Jadi silahkan jika ada yang ingin memberikan hadiah, sedekah kepada non-muslim itu tetap berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena masuk ke dalam keumuman ayat yang menyuruh kita untuk berbuat baik. oh gitu. Ya. Berarti ini
kayaknya ini apa juga nih Ustaz? Pertanyaannya tuh relate juga atau berhubungan juga sama di kehidupan Bowie gitu Ustaz. Karena di dekat rumah tuh Ustaz, di rumah tuh ada yang orang Kristen, ada yang orang Buddha gitu Ustaz. Jadi non Muslim. Jadi kayak ke waktu kalau Lebaran tuh Mama sering tuh kasih misal mau buat lontong gitu kan, kasih ke tetangga gitu. Dan itu bagian dari dakwah. Dan gitu. Justru itulah keindahan Islam itu sesungguhnya. Ya, keindahan Islam itu sesungguhnya, dan disitulah yang menyebabkan ketertarikan orang dengan Islam itu karena akhlak tadi. Jadi kita berbagi, kita sedekah, kita memberikan hadiah kepada non Muslim, itu adalah bagian dari ukhuwah insaniyah. Jadi ukhuwah sesama manusia. Makanya sekarang ini lagi lagi viral ini Twibbon tentang bersama Syekh Al-Azhar. Karena Syekh Al-Azhar itu mencetuskan sekarang, guru kami di Mesir dulu, Yaumul Insaniyah, hari kemanusiaan. Jadi sebagai manusia kita terlahir untuk mencintai manusia yang lainnya tanpa dipandang perbedaan agama. Nah, tetapi ini juga tidak menabrak al-wala wal bara gitu ya. Ini hanya hubungan antar sesama manusia, memberikan hadiah, dan itu mudah-mudahan menjadi kebaikan yang juga akan masuk ke hati non muslim nanti, mana tahu dia tertarik dengan Islam. Masya Allah. Begitu. Insyaallah ya. Kayaknya semakin seru tapi kita dibatasi oleh waktu nih Ustaz. Kita lanjutkan pada episode pekan depan insyaallah ya Ustaz ya. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah 6 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Ustaz. Semoga bermanfaat dan semoga bisa tercerahkan oleh jawaban Ustaz tadi ya Ustaz ya. Masya Allah luar biasa Bu juga. Dan mungkin maaf kita potong, mungkin ada di antara netizen mungkin yang masih belum dari penjelasan kita tadi yang mungkin masih belum bisa dipahami dengan baik, silahkan berkirim lagi. Silakan. Jadi kalau masih belum mengerti atau masih belum jelas yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, silakan teman-teman bertanya, langsung hubungi kontak kami dan insya Allah akan kita uraikan lagi, akan dibantu oleh Ustaz. Ya Ustaz ya. Insya Allah. Dan buat teman-teman diingatkan sekali lagi, kalau mau bertanya silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan juga kunjungi Instagram kita @vodamara, silakan kirim ke pesan langsung atau komen di foto atau postingan kita, dan juga komen di video ini Ustaz. Insyaallah admin kita bakal mengumpulkan pertanyaannya dan insyaallah akan kita jawab di sesi selanjutnya gitu ya Ustaz ya. Insyaallah. Udah kita tutup aja lah ya Ustaz ya. Udah kayaknya Ustaz udah lapar kan. Tadi puasa Ustaz ya Ustaz ya. Silakan. Kita mau makan santuy kayaknya Ustaz. Enggak pertanyaan aja yang santuy tapi makan juga santuy Ustaz. Oke, sekian dulu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.